Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Semakin hari kita semakin punya kesempatan untuk mempertajam kejernihan kita di dalam berpikir agar diri kita menjadi pribadi yang bisa nyata di dalam berkarya. Pada kesempatan ini kita akan coba melihat fakta-fakta yang seharusnya membuat kita bukan sekedar nyinyir, tapi secara langsung memberikan ketajaman pada diri kita untuk memiliki kejernihan di dalam berpikir. Yang pertama, dikabarkan ada seorang gubernur mengatakan bahwa kalau Presiden Jokowi berhasil memindahkan ibu kota ke tempatnya, ke wilayahnya, maka Bapak Jokowi akan masuk surga. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita ambil atau kita jadikan sebagai sarana untuk jernih di dalam berpikir, di dalam melihat ungkapan yang mungkin ini bercanda atau bahkan serius, atau memang kurang satu teknik negosiasi, diplomasi, atau seperti apa. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa agama adalah satu ranah yang dia sifatnya sakral, dia tidak bisa disamakan seperti Comte memandang agama, ya, sehingga melihat masyarakat yang positivisme itu sebagai sebuah derajat lebih tinggi dibanding masyarakat yang beragama. Islam adalah ajaran yang nilainya sakral, dan karena itu tidak sepatutnya hal-hal yang menjadi bagian inti dari ajaran agama itu sebagai hal yang digunakan pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Surga dan neraka itu adalah kepastian, dan yang berhak memasukkan manusia ke dalam surga atau neraka itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka ungkapan seperti ini dalam konteks normativitas keagamaan adalah hal yang tidak bisa diterima. Yang kedua, sebuah statement politik tentu menghendaki yang namanya perhatian publik. Semakin statement itu katakanlah menembus batas rasional sehingga terkesan irasional, kemudian banyak masyarakat membicarakan, berarti dari sisi target komunikasi politik seperti ini dikatakan berhasil. Itu dalam pandangan sebagian politisi atau pada umumnya seperti itu. Tetapi sebagai masyarakat kita harus memandang bahwa setiap statement politik harus kita hubungkan, bahkan bandingkan dengan track record, kompetensi, ataupun perilakunya selama ini. Ya, orang-orang yang memang serius di dalam upaya melayani rakyat, menjalankan tanggung jawab kepemimpinan, itu pasti akan menggunakan nalar-nalar yang rasional, nalar-nalar yang progresif, dan di dalam komunikasi politik ia tidak berorientasi pada hal-hal yang sifatnya pragmatis ataupun hal-hal yang sifatnya tidak membangun kecerdasan masyarakat itu sendiri. Karena bagaimanapun yang namanya seorang pemimpin itu pasti akan dibahas, diulas, lebih jauh juga dikritisi oleh rakyat itu sendiri. Dan di era digital seperti sekarang, masyarakat tidak lagi bisa dipandang seperti masa Orde Lama, Orde Baru, atau bahkan reformasi yang sebelumnya. Yang ketiga, dalam konteks ini kita bisa hubungkan bahwa boleh jadi ini merupakan satu fenomena yang terus menguat, di mana pemimpin-pemimpin kita kekurangan nutrisi di dalam bernegosiasi, sehingga bahasanya pun menjadi selain vulgar juga kadangkala tidak pada tempatnya. Salah satunya yang tadi kita sama-sama ulas. Dan ini bisa kita hubungkan dengan bagaimana keberhasilan negosiasi pemerintah Indonesia dalam konteks keluar negerian atau hal luar negeri, ya. Misalnya konteks dengan apakah bangsa Indonesia nanti bisa ikut haji dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Kalau memang ada sebuah katakanlah nutrisi yang baik di dalam diplomasi dan negosiasi, mestinya rakyat Indonesia bisa berangkat haji. Dengan catatan memang dari sisi persiapan pemerintah dan pihak-pihak terkait memang mempersiapkan diri.
Ya, sehingga negosiasi bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya gagal, maka itu menunjukkan atau membuktikan bahwa proses atau ketajaman negosiasi sebagian dari pemimpin negeri ini itu sedang dalam kondisi perlu diasah, perlu dipertajam. Kira-kira begitu. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, apapun yang terjadi di sekeliling kita, terutama fenomena politik, sebenarnya adalah satu medan atau lapangan untuk kita memiliki satu ketajaman berpikir. Namun, memandang itu semua sebagai sebuah hal yang bermanfaat, itu membutuhkan kecerdasan pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, melakukan aktivitas membaca dengan sebaik-baiknya, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki kepedulian bangsa ke depan, termasuk di dalamnya menyampaikan narasi-narasi kebaikan, adalah hal yang harus terus kita lakukan. Dengan cara seperti ini, maka kita insya Allah akan terlepas dari perilaku yang hanya bisa nyinyir, tapi juga mengambil manfaat, maslahat, dan ke depan, kalau di antara sahabat muda ada yang jadi pemimpin, ini bisa jadi pelajaran bahwa memimpin itu tidak bisa dengan cara yang santai-santai saja, apalagi sembarangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.